Sahabat edukasi, berjumpa kembali dalam program Bimbingan Belajar Sebaya, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi. Berbagi ilmu untuk semua. Diproduksi oleh UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika untuk kelas 12. Judul, Faktorial, Aturan Kaidah Pencacahan, Permutasi, dan Kombinasi. Sahabat edukasi, setelah kalian nanti mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu mengetahui aturan kaidah pencacahan. Nah, mari kita simak bersama-sama pembelajaran matematika ini dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung bersama Rizky, Adinda, Ratih, dan Kak Feni Hidayati. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Hai Tin, lagi ngapain? Kayaknya sibuk banget. Waalaikumsalam. Rina. Enggak Rin, ini aku lagi beberes halaman mumpung lagi libur. Waduh, bunga mawarnya cantik banget. Ada yang merah, ada yang putih. Di sini ada yang warna kuning juga. Subhanallah, bagus banget. Aku suka banget. Wangi semerbak. Awas Rin, nanti digigit kumbang hidungmu, jadi bengkak kayak badut loh. Tin, sepertinya kamu lagi bingung. Mikirin apa? Ini Rin, aku lagi bingung menyusun pot bunga mawar ini. Mawar merah ini ada 3 pot, mawar putih ini ada 2 pot, dan mawar kuning ini ada 2 pot. Nah, gimana bagusnya ya untuk menyusun bunga-bunga mawar ini? Oh, sebentar. Kalau kupikir ya Tin, kita bisa mengaturnya dengan beberapa pola. Maksudnya? Kalau kita akan menyusun dengan bunga mawar yang berwarna sama, berarti merah, 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 putih, putih, kuning, kuning, atau Bisa juga putih, putih, merah, 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 kuning, kuning. Atau gini aja Tin, jika kita perhatikan susunan pot bunga ini, bisa kita bantu menyusunnya dengan menggunakan teori faktorial atau dengan aturan kaidah pencacahan. Coba kita perhatikan. Mawar merah ini kan ada 3 pot, mawar putih ada 2 pot, dan mawar kuning 2 pot. Terus? Kalau kita akan menyusun dengan warna yang sama, seperti pada mawar merah ini, pertama kita beri nama yang ini pot 1, ini pot 2, dan yang ini pot 3. Nah, untuk susunan yang pertama, pot 1, pot 2, pot 3. Iya Tin, untuk susun kedua, pot 1, pot 3, dan pot 2. Benar, kita lanjutkan untuk susunan yang ketiga, yaitu pot 2, pot 1, pot 3, atau pot 2, pot 3, dan pot 1 untuk susunan yang keempat. Untuk yang kelima, menurutku susunannya pot 3, pot 1, pot 2. Oh iya, untuk yang keenam, kita bisa menyusunnya menjadi pot 3, pot 2, dan pot 1. Masih ada lagi nggak ya? Kukira sudah kita coba semua tadi. Jadi, untuk pot mawar merah ini ada 6 cara menyusunnya. Ini sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Iya juga ya Rin.
Nah, kalau begitu untuk pot mawar putihnya karena ada 2 pot berarti sama dengan 2 faktorial, yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2 cara. Nah, pas banget. Dan begitu juga untuk pot mawar kuningnya. Karena ada 2 pot, berarti sama dengan 2 faktorial, sama dengan 2 cara. Jadi, untuk menyusun pot-pot ini dengan warna yang sama, kayak merah semua, baru putih, kemudian kuning, kira-kira ada berapa cara ya, Tin? Tunggu. Karena untuk mawar merahnya ada 6 cara, mawar putih ada 2 cara, dan mawar kuning 2 cara, maka kita tinggal mengalihkan saja. 6 dikali 2 dikali 2 sama dengan 24 cara. Wah, capek banget kalau kita coba satu-satu. Bisa modar aku. Rin, bagaimana kalau kita menyusunnya jadi satu deret saja? Tapi tanpa memperhatikan warnanya. Menurutmu ada berapa cara? Sebentar. Jumlah pot bunga mawar ini kan semua ada 3 merah, ditambah 2 putih, ditambah 2 kuning, sama dengan 7 pot semuanya. Maka untuk menyusun menjadi satu deret tanpa memperhatikan warna, berarti ada 7 susunan pot sama dengan 7 faktorial, yaitu 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan 5040 cara. Oh gitu, berarti banyak banget cara menyusunnya. Kalau begitu ada 5040 model susunan untuk 7 pot bunga mawar ini. Rin, selain dengan faktorial, ada cara lain nggak untuk menghitung banyak cara penyusunan pot ini? Ada, Tin, dengan aturan kaidah pencacahan, seperti pada penyusunan satu deret pot bunga tanpa memperhatikan warna pada 7 pot bunga mawar ini. Kita misalkan ada 7 kotak. Pada kotak pertama, kita bisa mengisi 7 pot. Setelah itu, kita tinggalkan 1. Ada berapa pot yang kita punya sekarang? 6 pot. Terus, untuk kotak kedua, kita dapat mengisi dengan 6 pot yang kita punya. Kemudian, kita tinggal 1. Dengan pola yang sama, kita lakukan juga untuk kotak-kotak berikutnya. berarti untuk kotak ketiga kita isi dengan 5 pot. Kemudian, kotak keempat dengan 4 pot. Kemudian, kotak kelima dengan 3 pot. Kotak ke-6 dengan 2 pot, dan kotak ke-7 dengan 1 pot. Iya, benar banget, Tin. Setelah itu, kita kalikan semua pot yang ada di dalam kotak, yaitu 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1, sama dengan 5040. Oh iya juga ya, Rin. Nah, bagaimana cirinya jika suatu penyusunan itu dapat dihitung dengan teori faktorial atau aturan kaidah pencacahan? Gini, Tin, pada saat kita akan menyusun dengan warna yang sama, kita bisa menggunakan faktorial. Dan untuk menyusun secara sembarang, tidak memperhatikan warna pada semua pot, kita bisa melakukan dengan faktorial atau aturan kaidah pencacahan. Selain itu, aturan kaidah pencacahan untuk menghitung bentuk penyusunan seperti apa lagi ya, Rin? Gini, Tin, kamu kan punya 7 pot bunga mawar. Sekarang, kamu hanya mau menyusun 4 pot pada rak bunga yang ini. Tapi di sini kita tidak memperhatikan warna ya. Berarti kita bisa menyusunnya dengan aturan kaidah pencacahan. Maksudnya seperti apa, Rin? Tadi kita akan menyusun 4 pot. Misalnya 4 pot itu kita anggap kotak pertama sampai kotak keempat. Untuk kotak pertama kita bisa mengisi 7 pot, kemudian kotak kedua 6 pot. Terus kotak ketiga 5 pot, dan kotak keempat 4 pot. Gitu kan? Iya, kemudian kita kalikan masing-masing isi kotak tadi. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 840 cara. By the way, gimana ya, Rin, jika kita misalnya mengingin dari susunan 4 pot, tadi selalu dimulai dari bunga mawar yang berwarna merah? Bisa juga, Tin, kita selesaikan dengan aturan kaidah pencacahan. Seperti tadi, kita misalkan dengan susunannya dengan 4 kotak, yaitu kotak pertama sampai kotak keempat. Nah, untuk kotak pertama kita isi dengan warna merah, berarti ada 3 pot. Terus kita tinggalkan 1. Ada berapa pot semua yang kita punya sekarang, Tin? Ada 6 pot yang tersisa. Nah, pas banget. Terus kita isi lagi kotak kedua dengan 6 pot, kotak ketiga dengan 5 pot, dan kotak keempat dengan 4 pot. Jadi 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 360 cara.
Oh iya juga ya Rin. Ternyata faktorial dan aturan kaidah pencacahan ini bisa membantu kita untuk menyusun bunga-bungaku ini. Iya, jadi kamu bisa berbagai model. Kalau kamu langsung coba satu-satu ya yang ada kamunya yang modar, Tin. Bisa aja. Sahabat edukasi, pembelajaran kita pada sesi ini mengenai tentang faktorial dan aturan kaidah pencacahan. Faktorial. Dalam matematika, faktorial dari n bilangan asli adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n tanda seru dan disebut n faktorial. Contoh, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Dan ingat, 0 faktorial sama dengan 1. Sehingga untuk n faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 dikali n dikurang 3 sampai 3 dikali 2 dikali 1. Yang kedua dari materi kita ini adalah tentang aturan kaidah pencacahan. Aturan kaidah pencacahan merupakan aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Bisa juga didefinisikan aturan kaidah pencacahan adalah cara atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Aturan kaidah pencacahan dapat disebut juga dengan aturan pengisian tempat yang tersedia. Aturan kaidah pencacahan ini dapat dijabarkan dengan menggunakan metode pasangan terurut. Jika suatu kejadian pertama dapat terjadi dengan n satu cara yang berbeda, kejadian kedua dapat terjadi dalam n dua cara yang berbeda, dan seterusnya, maka kejadian-kejadian itu secara berurutan dapat terjadi N1 dikali N2 dikali N3 sampai NK dengan cara yang berbeda. Segar banget udaranya. Selamat pagi. Dari mana Pak? Dan mau kemana sih pagi-pagi kayak gini? Iya, serius banget wajahnya. Ada apa sih? Aku barusan dari sanggar nih. Ya mau kesini lah, ngapain lagi emangnya? Lagi pusing tahu. Ya ada apa? Jangan jutek gitu kali. Sayang loh, udara cerah gini, jelek tahu. Gini nih ya teman-teman. Tadi aku ke sanggar, dipanggil sama pelatih kita. Beliau minta mana nama-nama calon panitia inti lomba tari bulan depan. Dari ketua pelaksana, sekretaris, dan juga bendahara. Juga tim tarinya. Sedangkan anggota kita semua ada 8 orang. Kayak mana ya baginya? Aduh, mumet pokoknya deh. Calm down bro, tenang dulu, jangan gupek kali. Iya, kita pikirkan dulu sama-sama. Tenang bro. Ya gimana gak gupek? Aku kan gak enak kalau main tunjuk gitu. Nanti ada yang gak pas. Dan bisa kita buat berapa pasangan panitia intinya ini.
Sebentar, jangan ngedumel terus. Aku mau tanya sama kamu, Ki. Untuk panitia inti, maksudku ketua, sekretaris, dan bendahara ada berapa calon? Ada 4. Aku, kamu, terus Tini dan juga Gita. Menurutku panitia inti bisa Rizky, aku, dan Rina. Atau bisa juga aku, Rina, dan Gita. Atau yang lainnya. Maksudmu gimana, Tin? Aku nggak ngerti. Oke, bentar. Kita jabarkan one by one. Boleh juga, usul bisa diterima. Lanjutkan, Tin. Ya udah, gimana sih maksud kalian berdua? Gini, untuk calon pertama, Rizky, Tini, Rina. Bentar, aku catat dulu deh. Udah belum, Ki, nyatetnya? Belum, sebentar. Tadi siapa? Rizky, Tini, Rina. Dan nih, lanjut. Nah, untuk calon kedua, Rizky, Tini, Gita. Udah 2 ya? Calon ketiga, Rizky, Gita, Rina. Calon keempat, Gita, Tini, Rina. Calon kelima, Gita, Tini, Rizky. Sudah tadi, Tin, disebut sama Rina. Coba aku baca catatanku tadi ya. Calon pertama, Rizky, Tini, Rina. Calon kedua, Rizky, Tini, Gita. Calon ketiga, Rizky, Gita, Rina. Dan calon keempat, Gita, Tini, Rina. Berarti kita memiliki 4 calon untuk panitia inti. Dari masing-masing calon kepanitiaan ini ada berapa kemungkinan banyak cara untuk menempati susunan ketua, sekretaris, dan bendahara. Coba kita uraikan untuk pasangan calon pertama. Susunan pertama, ketua Rizky, sekretaris Tini, dan bendahara Rina. Susunan kedua, ketua Rizky, sekretaris Rina, dan bendahara Tini. Susunan ketiganya, ketua Tini, sekretarisnya Rina, dan bendaharanya Rizky. Susunan keempat ya, ketua Tini, sekretaris Rizky, dan bendahara Rina. Berarti susunan kelima, ketua Rina, sekretaris Rizky, dan bendahara Tini. Nah, berarti susunan keenamnya, ketua Rina, sekretaris Tini, dan bendahara Rizky. Jadi, dari calon pertama ini, kita memiliki 6 kemungkinan untuk menyusun kepanitiaan inti. Dan ini juga berlaku untuk susunan pada calon kedua sampai calon keempat. Karena kita memiliki 4 calon, berarti kalau tidak calon pertama, bisa juga calon kedua, atau calon ketiga, atau calon keempat. Sehingga dapat disimpulkan 6 susunan pada calon pertama, ditambah 6 susunan pada calon kedua, ditambah 6 susunan pada calon ketiga, ditambah 6 susunan pada calon keempat, sama dengan 24 kemungkinan susunan kepanitiaan inti untuk menempati susunan ketua, sekretaris, dan bendahara dari 4 calon yang ada. Wah, iya juga ya. Ada cara mudahnya nggak sih untuk menghitung? Menurutku sih ada. Kita bisa pakai teori permutasi atau kombinasi. Seperti tadi yang sudah kita susun untuk calon panitia inti. Oh, benar, aku ingat. Untuk yang tadi, calon panitia intinya kan ada 4 orang. Aku, Rina, Rizky, dan Gita. Akan disusun kepanitiaan ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti ada 3 kepanitiaan. Dalam susunan ini tidak mungkin terjadi jabatan rangkap. Yang sudah jadi ketua tidak bisa menjabat sekretaris atau bendahara, maupun sebaliknya. Iya, terus? Aku lanjutkan ya, Rin. Tadi jumlah calon ada 4. Kita misalkan N semesta pembicaraannya. Dan jumlah kepanitiaan 3. Kita misalkan R objeknya. Karena susunannya teratur, tidak bisa terjadi jabatan rangkap. Maka kita menyelesaikan dengan teori permutasi. 4 faktorial dibagi 4, dikurang 3 difaktorialkan. Atau kalau dalam bentuk umumnya, N faktorial kita bagi dengan N dikurang R difaktorialkan. Nah, sehingga bisa kita uraikan 4 faktorial dibagi 1 faktorial. 4 faktorial itu kan berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Dan 1 faktorial sama dengan 1. Jadi 24 dibagi 1 sama dengan 24 susunan kepengurusan panitia inti tersebut. Sama enggak dengan yang kita uraikan tadi?
Wah iya, pas banget. Kalau begini mah kita bisa tahu seandainya kita akan menambah orang dalam calon kepanitiaan yang ada dan menentukan berapa banyak kemungkinan susunan kepanitiaan yang akan kita buat. Nah, kan udah bisa senyum lagi, nggak mumet-mumet lagi. Bisa aja kamu godain orang. Sahabat edukasi, pembelajaran kita pada season kedua ini mengenai permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumus dari permutasi, misalkan diketahui himpunan memiliki anggota sejumlah N, maka susunan terurut yang terdiri dari R buah anggota dinamakan permutasi R dari N, ditulis P dalam kurung N R, di mana R lebih kecil atau sama dengan N. Rumusnya P dalam kurung N R sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R difaktorialkan. Jika R sama dengan N, maka permutasinya menjadi P dalam kurung N sama dengan N faktorial. Sedangkan untuk permutasi yang terdapat anggota yang sama, misalnya diketahui suatu himpunan memiliki anggota sejumlah N, di mana terdapat N1 anggota jenis 1 yang sama dengan N2 anggota jenis 2 yang sama, dan seterusnya, maka permutasi anggota-anggota himpunan tersebut ditulis sebagai P dalam kurung N1 dikali N2 sampai NK. Rumusnya permutasi N1 dikali N2 sampai NK dari N sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK faktorial. Ada lagi permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi yang disusun melingkar. Banyaknya permutasi siklis dari N objek dapat dinyatakan dengan rumus N dikurang 1 difaktorialkan. Gimana Ki? Masih mumet nggak? Sedikit sih. Apalagi sih, Ki? Sebentar, kita masih ada satu permasalahan lagi. Masalah apa lagi? Masalah yang kedua ini, ada berapa banyak kemungkinan susunan tim tari yang akan kita buat jika dalam satu tim harus memuat 6 orang penari, sedangkan anggota kita kan cuma 8 orang. Oh, kalau untuk masalah yang kedua ini, kita coba uraikan satu persatu. Misalkan saja teman-teman tari kita beri inisial A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk tim pertama A, B, C, D, E, F.
tim kedua A, B, C, D, E, G. Dan tim ketiga A, B, C, D, E, H. Kemudian tim keempat. Stop. Loh, ada apa, Tin? Menurutku cara ini nggak efisien deh, memerlukan waktu yang lama. Aku nggak oke kalau diuraikan one by one kayak gitu. Maksud lo? Kenapa mukanya jadi serem kayak gitu? Gini teman-teman, tadi saat menghitung susunan kepanitiaan inti itu kan ada urutannya. Maksudku urutan ketua, sekretaris, dan bendahara. Dan mereka tidak mungkin mendapat jabatan rangkap. Di sini kita menggunakan teori permutasi. Nah, sekarang kita akan menyusun tim tari yang terdiri dari 6 orang dari 8 orang yang ada tanpa ada urutannya. Menurutku, kita dapat menggunakan lawan dari permutasi, yaitu teori kombinasi. Oh, berarti kita nggak menggunakan cara yang sama dengan cara penyusunan kepanitiaan yang tadi ya? Iya, gitu maksudku. Aku ngerti. Misalnya, kita akan membentuk tim tari yang terdiri 3 orang dari 5 orang yang ada, tanpa memperhatikan urutannya. Misalnya, kelima orang tersebut adalah A, B, C, D, E. Maka, susunan untuk tim pertama A, B, C. Tim kedua A, B, D. Tim ketiga A, B, E. Tim keempat A, C, D. Dan tim kelima A, C, E. Aku lanjutin ya. Tim keenam A, D, E. Tim ketujuh B, C, D. Tim kedelapan B, C, E. Tim kesembilan B, D, E. Dan tim ke-10 C, D, E. Wah, kayaknya udah pas tuh. Nggak bisa lagi kan? Terus gimana kalau kita menggunakan teori kombinasi? Tunggu, aku mikir dulu. Gini, 5 orang anggota tari tadi kita misalkan N sebagai populasinya, dan 3 orang untuk setiap tim kita misalkan R atau sampelnya. Maka menurut teori kombinasi, banyaknya kemungkinan susunan tim tari tersebut adalah N faktorial dibagi R faktorial yang dikalikan dengan N dikurang R difaktorialkan. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial yang dikali dengan 5 dikurang 3 difaktorialkan. 5 faktorial dibagi 3 faktorial yang dikali 2 faktorial. Sehingga didapat 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 yang dikalikan 1 dikali 3 faktorial. Sama dengan 5 dikali 4 kemudian dibagi 2 dikali 1. Sehingga diperoleh 20 dibagi 2 sama dengan 10 cara. Gimana? Sama nggak jumlahnya seperti yang diuraikan tadi? Wah iya, pas banget tuh. Kalau boleh aku ambil intinya dari keterangan Tinis dan Rina tadi, menurutku jika susunan itu memperhatikan urutan, maka kita menggunakan permutasi. Sedangkan jika tidak ada urutannya, kita menggunakan kombinasi. Ya enggak? Setuju. Oke. By the way, cantik juga ya bunga mawarnya. Tapi lebih cantik lagi jika ditemenin 1 gelas orange juice deh. Bisa aja. Tapi boleh juga tuh, apalagi jika ada teman orange juice-nya. Iya, sebentar ke dalam dulu ya. Oke. Jangan lama-lama ya. Sahabat edukasi, pembelajaran kita pada session 3 ini mengenai kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Atau dengan kata lain, kombinasi adalah
banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Rumusnya, kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R difaktorialkan. Tapi yang perlu kalian ingat antara perbedaan permutasi dan kombinasi adalah pada permutasi kita memperhatikan urutan, yaitu urutan dari susunan anggotanya. Sedangkan pada kombinasi kita tidak memperhatikan urutan susunan anggota. Sampai di sini dulu sahabat edukasi perjumpaan kita dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 12. Semoga bermanfaat dan dari gedung UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi berbagi ilmu untuk semua. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.